Kamu nangkep esensinya dengan tepat. Realitanya, banyak yang secara lahiriah memakai nama pelayan Tuhan. Tapi dalam hidup dan ajarannya justru menjauh dari kebenaran yang sejati. Mereka pakai posisi itu bukan untuk menggembalakan, tapi justru jadi jerat, seperti yang Hosea bilang. Dan yang lebih ngeri, ini bukan cuma soal ajaran yang salah, tapi juga gaya hidup, motivasi pelayanan, bahkan manipulasi rohani. Itu bikin jemaat makin bingung dan akhirnya menjauh dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Makanya Hosea pasal 5 ini tuh seperti cermin ya. Bukan cuma buat zaman dulu, tapi juga untuk gereja zaman sekarang. Kita diajak untuk jujur. Apakah kita sedang menuntun orang kepada Kristus atau secara nggak sadar malah menjauhkan mereka? Halska, släpptes det senast hända teruskan Wondershot? Oke, kesimpulan, bukan kesimpulan. Makna teologis dan relevansi masa kini. Oke, kita simpulkan makna teologis dan relevansi masa kini dari Hosea 5:1 ya. Makna teologisnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan peduli pada kepemimpinan umatnya. Ia tidak diam saat para pemimpin menyesatkan umat. Tuhan menegur bukan hanya rakyat biasa, tapi juga pemimpin rohani dan politik. Artinya, dalam teologi Alkitab, tanggung jawab moral itu makin besar ketika seseorang punya posisi atau otoritas. Relevansi masa kini. Seperti yang kamu bilang tadi, ayat ini sangat kontekstual dengan keadaan gereja sekarang. Banyak pemimpin, baik di gereja maupun masyarakat, lebih mementingkan popularitas, kekuasaan, atau agenda pribadi daripada menyuarakan kebenaran. Akibatnya, jemaat atau masyarakat jadi bingung, tersesat, bahkan kehilangan iman yang sejati. Ini panggilan keras buat kita semua, khususnya yang melayani, untuk tetap hidup benar, transparan, dan takut akan Tuhan. Jangan sampai kita malah jadi jerat, padahal seharusnya jadi terang. Gimana? Mau langsung ke ayat 2 sekarang? Oke, kita lanjut ke ayat 2. Oke, sekarang kita masuk ke Hosea 5:2 Yursa. Ayat bilang, orang-orang yang murtad telah tenggelam jauh dalam penyimpangan, tetapi aku akan menjadi hajaran bagi mereka semua. Di sini, Tuhan memakai istilah murtad dan tenggelam jauh. Itu menandakan bahwa pelanggaran mereka bukan sekadar kesalahan kecil, tapi sudah terlalu dalam, terlalu terbiasa dalam dosa. Penyimpangan di sini melalui penyimpangan hambal dan moral dan rohani. Lalu Tuhan bilang, aku akan menjadi hajaran bagi mereka semua. Ini bukan sekadar teguran halus, tapi bentuk disiplin dari Tuhan sebagai tanda kasih dan keadilannya. Kalau poin pentingnya, Tuhan nggak pernah